Semantik web atau web semantik. Perbedaan antara web dan semantik web dengan beragamnya koleksi dan kebutuhan informasi tersebut merupakan salah satu bagian dari inovasi perkembangan. Semantik web hanya perlu sedikit kata kunci yang merujuk pada halaman tujuan. Dalam hal ini, merupakan urgensi semantik web bagi perpustakaan itu sendiri. Adanya kecepatan berinteraksi antara apps. Hal ini dikarenakan semantik web menggunakan sarana HTTP. Dengan kata lain, semantik web hanya memerlukan sedikit instruksi. Proses pengembalian informasi tersebut dapat lebih cepat dan efisien, yaitu dengan penerapan katalog online. Objek tersebut atau masukan tersebut dapat diterangkan secara jelas dan detail serta sesuai dengan keinginan yang pengguna harapkan. Memerlukan effort lebih banyak dan memakan waktu lama. Dalam pengertian kata, penerapan dari katalog online itu sendiri memungkinkan seorang pemustaka dapat mencari koleksi yang dibutuhkan secara mandiri. Yang dimaksud fleksibel di sini contohnya seperti aplikasi PHP mampu berhubungan dengan Java, begitu sebaliknya, karena semuanya menggunakan protokol HTTP. Sehingga saat pengguna mengunjungi kembali website tersebut, web dapat memperkirakan apa yang pengguna inginkan dan apa yang akan pengguna lakukan. Juga dapat melakukan penyimpanan dan pencarian data yang begitu besar, sehingga hal tersebut dapat memudahkan pengguna untuk berkomunikasi dengan mesin pencari. Dari perbedaan yang sudah disebutkan sebelumnya, semantik web kualitas dari layanan manajemen di perpustakaan itu sendiri. Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai pengertian dari semantik web. Apa sih semantik web itu? Semantik web atau web semantik merupakan salah satu bagian dari inovasi perkembangan yang terjadi dalam aplikasi web. Pengertian semantik web sendiri menurut bahasa yaitu web yang memiliki makna atau web yang memiliki pengetahuan. Semantik web dianggap sebagai integrator di berbagai aplikasi dan sistem konten informasi yang berbeda. Web semantik pertama kali dicetuskan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1999. Lalu untuk pertama kalinya diterapkan pada tahun 2001. Tim Berners-Lee membuat istilah semantik web ini diciptakan untuk merujuk pada data yang dapat diproses oleh mesin. Web semantik sering disebut juga sebagai web versi 3.0. Dan dalam pembuatan aplikasi semantik web tidak semudah seperti saat kita membuat aplikasi web seperti biasanya. Dikarenakan untuk membuat semantik web terdapat beberapa teknologi yang perlu dipelajari sebelumnya. Seperti diantaranya adalah RDF, ontologi, query RDF, dan RDF store. Nah, apa sih peran RDF? Peran RDF atau Resource Data Description Framework adalah untuk mendefinisikan format metadata yang terdiri dari beberapa komposisi, yaitu seperti ada subjek, predikat, dan objek. Hal yang paling menarik dari RDF yaitu objek dapat menjadi subjek yang nantinya akan diterangkan oleh subjek yang berlainan, sehingga objek tersebut atau masukan tersebut dapat diterangkan secara jelas dan detail serta sesuai dengan keinginan yang pengguna harapkan. Dengan kata lain, semantik web atau web semantik merupakan suatu aplikasi yang mempunyai knowledge base tertentu sehingga bisa dikatakan web semantik mempunyai sifat yang lebih pintar dari web yang sebelumnya atau web yang sering kita gunakan. Nah, web semantik merujuk pada kemampuan aplikasi komputer
komputer untuk lebih memahami bahasa manusia, bukan hanya bahasa yang baku dari para penggunanya, tetapi juga bahasa yang lebih kompleks, seperti dalam bahasa percakapan, sehingga memudahkan pengguna untuk berkomunikasi dengan mesin pencari. Web semantik dapat mengolah bahasa dan mengenali homonim, sinonim, atau kata atribut yang berbeda-beda pada suatu database. Sebenarnya, web semantik atau semantik web ini sendiri terdiri atas dua buah kata, yaitu web dan semantik, yang masing-masing memiliki pengertian yang cukup berbeda. Seperti web, di sini yang dimaksud web adalah jaringan komputer yang lebih luas, atau World Wide Web yang sering kita kenal sebagai WWW. Selanjutnya yaitu ada semantik. Yang dimaksud semantik di sini adalah ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tatanan analisis bahasa, yang diantaranya ada fonologi, gramatika, dan semantik itu sendiri. Membuat web semantik dimungkinkan dengan adanya sekumpulan standar yang dikoordinasi oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Standar yang paling penting dalam membangun semantik web adalah XML, XML schema, RDF, OWL, dan Sparkle. Setelah mengetahui apa sih semantik web itu, kita akan membahas juga tentang keunggulan dari semantik web atau web 3.0. Nah, keunggulannya yang pertama, adanya kecepatan berinteraksi antara apps. Hal ini dikarenakan semantik web menggunakan sarana HTTP. Yang kedua, ada ketepatan atau keakuratan data. Hal ini dikarenakan data yang dikirim atau di-request dan diterima semuanya berbasis teks XML. Yang ketiga, ada kemudahan dalam mengelola request karena standar yang digunakan yaitu standar pesan teks XML. Yang keempat, yaitu fleksibel. Yang dimaksud fleksibel di sini contohnya seperti aplikasi PHP mampu berhubungan dengan Java, begitu sebaliknya, karena semuanya menggunakan protokol HTTP. Bukti jumlah atau PHP kini mampu berhubungan dengan Alfresco yang dibangun dengan Java. Apa sih sebenarnya perbedaan antara web dan semantik web? Web perlu banyak kata kunci yang merujuk pada halaman tujuan. Dalam hal pencarian, web lebih banyak mengeluarkan pertanyaan terkait barang atau suatu hal yang dicari oleh pengguna. Sedangkan semantik web hanya perlu sedikit kata kunci yang merujuk pada halaman tujuan. Dengan kata lain, semantik web hanya memerlukan sedikit instruksi dari pengguna, sehingga tidak menyusahkan pengguna dalam melakukan pencarian. Nomor 2, dalam hal translating. Web memerlukan effort lebih banyak dan memakan waktu lama dalam pengertian kata atau translating. Karena proses translating dilakukan dengan cara pencarian satu demi satu. Sedangkan semantik web memerlukan waktu yang relatif singkat dan usaha yang lebih sedikit. Oleh karena itu, semantik web lebih cepat dan dapat diandalkan daripada web dalam proses translating. Nomor 3, web tidak dapat mengingat kegiatan
dan behavior dari pengguna setiap kali mengunjungi web. Sehingga setiap kali pengguna mengunjungi web tersebut, website akan mempertanyakan hal yang sama walaupun pengguna sudah pernah berkunjung ke web tersebut. Sedangkan di sisi lain, semantik web dapat menyimpan kegiatan apa saja dan behavior apa saja dari pengguna, sehingga saat pengguna mengunjungi kembali website tersebut, web dapat memperkirakan apa yang pengguna inginkan dan apa yang akan pengguna lakukan. Dari perbedaan yang sudah disebutkan sebelumnya, semantik web lebih modern dibanding dengan web. Secara garis besar, semantik web lebih cerdas daripada web. Perpustakaan mengelola banyak koleksi setiap harinya. Dan pemustaka yang datang memiliki kebutuhan informasi yang beragam pula. Dengan beragamnya koleksi dan kebutuhan informasi tersebut, pustakawan akan mengalami kesulitan di saat mengurus semua itu sendirian. Sekarang ini, perkembangan teknologi telah berkembang pesat yang memungkinkan cara untuk membantu pekerjaan pustakawan, seperti teknologi dalam pengolahan data. Salah satunya dengan penerapan sebuah sistem yang dapat memudahkan pencarian koleksi menggunakan teknologi semantik web. Dengan keunggulan semantik web yang telah dijelaskan sebelumnya, maka akan menghasilkan inovasi di luar sana sehingga meningkatkan kinerja suatu kegiatan atau sistem. Yang dalam hal ini merupakan urgensi semantik web bagi perpustakaan itu sendiri, yaitu untuk pencarian yang lebih advance lagi dalam manajemen layanan di perpustakaan, sehingga yang tadinya manajemen layanan di perpustakaan dilakukan melalui perantara seorang pustakawan dalam proses temu kembali informasi. Dalam hal ini dapat diterapkan suatu teknologi semantik web sehingga proses temu kembali informasi tersebut dapat lebih cepat dan efisien, yaitu dengan penerapan katalog online. Penerapan dari katalog online itu sendiri memungkinkan seorang pemustaka dapat mencari koleksi yang dibutuhkan secara mandiri dan tepat. Dan juga semantik web selain sebagai proses temu kembali informasi melalui katalog online, juga dapat melakukan penyimpanan dan pencarian data yang begitu besar, sehingga hal tersebut dapat mengefisiensi pengolahan koleksi dan proses temu kembali informasi di perpustakaan. Jadi dengan sebanyaknya koleksi yang ada di perpustakaan itu dapat diolah dan disajikan kepada pemustaka melalui sistem, sehingga dapat mengefisiensi waktu, tenaga, dan kualitas dari layanan manajemen di perpustakaan itu sendiri. Sebelumnya, kok lama banget? Atau resource diselap Tiga hal tersebut dapat mengefisiensi yang berbeda. Ele. Dan objek. nggak ada. Apa nggak bisa ke save? Sebentar, saya lupa. Hah? Sistem konten